Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo semua, hari ini aku akan menjelaskan agresi militer Belanda 1. Jangan lupa disimak ya. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan pemerintahan federal sementara pemerintah darurat secara bersama. Yang kedua, pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. Yang ketiga, Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. Yang keempat, pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. Pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah RI. Pada prinsipnya, PM Syahir dapat menerima beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah RI. Tanggal 3 Juli dibentuknya kabinet baru di bawah Amir Syarifuddin yang juga tetap menolak pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah RI. Pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda melancarkan aksi polisional mereka yang pertama, yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda 1, untuk menguasai daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan itu diterima baik dan dimasukkan ke dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi Konsuler diketahui oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Vaughan dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi DK, Dewan Keamanan PBB, dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947, tanggal 14 Agustus 1947, dibuka sidang DK PBB. Dari Indonesia hadir antara lain Sultan Syahir. Dalam pidatonya, Syahir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawasan. Pada tanggal 25 Agustus 1947, DKPBB menerima usulan Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara, KTN. Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia, kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika.
Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Gibson, Belgia dipimpin oleh Paul van Zildert, dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham. Akan tetapi, pada tanggal 29 Agustus 1947 secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demokrasi Van Mook dan menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah RI pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik-titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah RI lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. Selanjutnya kita akan memasuki bab agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di pangkalan udara Maguwo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota. Sebagai akibat dari keputusan itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta sejumlah menteri, Kepala Staf Angkatan Udara, Komander Surya Dharma, dan lainnya juga ikut ditawan tentara Belanda. Namun, kelangsungan pemerintahan RI dapat dilanjutkan dengan baik karena sebelum pihak Belanda sampai di istana, Presiden Soekarno telah berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Perintah sejenis juga diberikan kepada MRAA Maramis yang sedang di India. Apabila Syarifuddin Prawiranegara ternyata gagal melaksanakan kewajiban pemerintahan pusat, maka Maramis diberi wewenang untuk membentuk pemerintahan pelarian, yaitu exile government di luar negeri. Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan para pengawalnya pergi ke utara kota untuk mengadakan perang gerilya. Aksi militer Belanda yang kedua ini ternyata menarik perhatian PBB. Karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi persetujuan Renville di depan komunis tiga negara yang ditugaskan oleh PBB, pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB membuat revolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik yang ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari AS yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Soekarno telah membuat mandat kepada Syarifuddin Prawiranegara yang ketika itu berada di perbukitan tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat. Syarifuddin Prawiranegara berhasil mendeklarasi berdirinya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ini dilakukan di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 19 Desember 1948. DPRI yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan perannya yang penting dalam pemerintahan dan menegakkan pemerintahan RI. Peranan DPRI antara lain sebagai berikut. 1. DPRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan RI dan berperan sebagai pemerintahan pusat. Yang kedua, DPRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirim kepada Ketua Konferensi Asia Pandit Jawa Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. DPRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India.
Dari India, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.